Om Swastiastu. Kali ini kami akan menjelaskan sejarah sistem operasi. Pertama-tama, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Secara umum, sistem operasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu antara lain: pertama, mekanisme boot. Mekanisme boot yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori di dalam komputer. Yang kedua, kernel. Kernel merupakan inti dari suatu OS atau operating system. Ketiga, command interpreter atau shell, yang berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Dan yang keempat adalah pustaka-pustaka, merupakan penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Ada beberapa macam sistem operasi yang bisa kita jumpai, seperti Windows, macOS, dan Linux. Nah, sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama dimulai dari tahun 1945 sampai 1955. Kemudian generasi kedua dimulai dari tahun 1955 sampai 1965. Lalu dilanjutkan ke generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai 1980. Dan generasi yang terakhir yaitu generasi keempat dimulai dari tahun 1980 sampai pasca 1980-an. Generasi pertama 1945 sampai dengan 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua 1955 sampai dengan 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS atau Portal Monitoring System dan IBSYS. Jadi generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Generasi ketiga 1965 sampai dengan 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat internet secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat, pasca 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Sekian video animasi dari kami. Saya Iputu Agus Kusmawijaya. Saya Putu Rifandeka Putra. Dan saya Igede Putu Adi Widatmika mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata maupun itu disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om.